Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Kesehatan kelas B izin mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan sistem informasi pemantauan program studi baru. Kelompok kami beranggotakan lalu Putri Kusuma Astuti, saya sendiri, dan Laro Sekar Langit. Untuk subbab pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan input, proses, output, sistem informasi kesehatan program studi baru. Nah, sistem informasi program studi baru ini merupakan sistem informasi yang mana dikembangkan guna untuk mendukung evaluasi program penanggulangan penyakit TB paru di puskesmas. Pada SIK TB paru ini tidak luput dari 3 komponen, yaitu input, proses, dan output. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan pertama-tama terkait dengan input terlebih dahulu. Input merupakan suatu proses yang melakukan analisis serta pemeriksaan terhadap data yang didapat oleh pihak terpercaya yang selanjutnya data tersebut akan diserahkan kepada pihak yang ditunjuk. Nah, pada proses input ini, data masih bersifat mentah karena belum melalui tahap proses pengolahan data, yang mana ada di tahap selanjutnya itu tahap proses. Sehingga data di sini masih murni berasal dari sumber data. Adapun sumber data ini merupakan hasil dokumen dari kegiatan pelayanan penderita TB yang ada di puskesmas tersebut. Next. Nah, akses yang diberikan pada tahap ini yaitu kepada Kepala Puskesmas, Koordinator TB, petugas bagian laboratorium, petugas bagian memberi layanan, petugas bagian sanitasi, dan petugas bagian pendaftaran. Dan pada tahap input ini sangat berisiko akan terjadinya bias yang mana mungkin disebabkan oleh kendala yang petugas alami saat melakukan input data ke aplikasi, serta adanya ketidaklengkapan data atau kendala-kendala lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk data. Bentuk data yang diinput oleh petugas kesehatan ke aplikasi itu yang pertama berupa data puskesmas, yang mana biasanya berisikan data kegiatan puskesmas yang berkaitan dengan program TB paru. Kemudian data sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang berkecimpung dalam penanganan kasus TB paru di puskesmas tersebut. Selanjutnya yaitu data pasien dan instansinya, yang mana biasanya data ini digunakan untuk masuk ke dalam statistik demografi serta kesehatan terkait dengan program TB paru. Kemudian untuk mengurus administrasi pembiayaan serta seperti misalnya asuransi, serta untuk data proyeksi penduduk. Nah, data yang diinput selanjutnya yaitu data form TB1, TB2, TB4, TB5, TB6, TB9, dan TB10. Data selanjutnya yaitu data pemeriksaan laboratorium beserta hasilnya, data PMO, dan data pengobatan serta hasilnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap proses, yang mana merupakan suatu kegiatan mengolah data yang telah diinput sebelumnya, sehingga yang mana hasilnya itu akan menjadi suatu output dalam bentuk laporan TB. Dan pada tahap proses ini terdapat 5 tahap, melalui 5 tahap, yaitu yang pertama ada editing, coding, processing, cleaning, dan concluding. Apa sih editing? Editing itu merupakan tahapan untuk melakukan pengecekan terhadap data yang salah atau invalid, tidak benar, dan lain sebagainya. Kemudian kalau coding itu merupakan tahapan di mana dilakukannya transformasi data kualitatif menjadi kuantitatif. Kemudian tahap processing itu merupakan tahapan yang melakukan pengisian data dari manual ke dalam komputer atau proses komputerisasi. Kemudian tahap cleaning itu merupakan tahapan untuk melakukan recheck terhadap data yang ada. Apakah masih ada kesalahan data dan kesalahan data yang terjadi selama processing atau tidak. Kemudian tahap concluding merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data yang akan dijadikan sebuah data terkait dengan objek penelitian, yaitu kesimpulan yang didapat. Nah, pada tahap proses ini dilakukan melalui metode, ada metode manual, secara manual, atau secara komputerisasi. Next.
Yang selanjutnya yaitu output. Output ini merupakan salah satu elemen sistem setelah dilakukan kegiatan pemrosesan data yang hasilnya itu berupa informasi atau laporan yang dibutuhkan pada sistem informasi evaluasi program penanggulangan penyakit TB. Nah, output ini berbeda dengan outcome. Next. Nah, di tabel ini merupakan perbedaan output dan outcome. Kalau misalnya output itu kayak cenderung ke orang, terus barang, atau jasa. Terus juga misalnya output ini lebih terasa lebih terlihat secara dalam jangka waktu yang pendek. Kalau misalnya outcome itu lebih ke jangka waktu yang panjang. Nah, kalau outcome itu contohnya kayak ada perubahan perilaku, sikap, kemudian kondisi, situasi, tingkat pengetahuan. Nah, di tabel sebelahnya juga memperlihatkan adanya perbedaan indikator terkait dengan output dan outcome. Next. Nah, ini merupakan diagram alur pemeriksaan pasien TB paru. Mulai dari suspek diperiksa, kemudian melakukan pengecekan pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya oleh petugas kesehatan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya bisa jadi dia didiagnosis penyakit TB paru atau bahkan tidak. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aplikasi SIK program TB. Next. Yang pertama ada aplikasi Wi-Fi TB, yang itu berbasis Android. Terus pembaharuannya terhadap sistem pencatatan dan pelaporan kasus TB. Sasaran pengguna aplikasi Wi-Fi ini adalah dokter praktik mandiri maupun klinik yang terkait dengan surveillance TB. Ini cuma ada di Play Store aja. Terus yang kedua, ada aplikasi Sembuh TB. Ini tujuannya agar penyakit TB dapat dikenali sejak dini. Dalam aplikasi tersedia informasi seputar TB yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ini aplikasinya ini memanfaatkan alarm pengingat minum obat. Terus yang ketiga ada aplikasi Smart. Nah, aplikasi ini untuk penyuluhan dan pendamping penyembuh pasien TB. Lalu akan diberikan pengobatan khusus, kemudian dikasih evaluasi pengobatan TB terdiri atas evaluasi klik, bakteriologi, radiologi, DNA efek samping obat, serta evaluasi keteraturan berobat. Terus selanjutnya ada SITB. Sistem informasi ini digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TB sensitif, TB resisten obat, dan laboratorium dan logistik. Selanjutnya ada SITT atau Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu. Nah, sistem ini pelaporan berbasis web. Semua data diupload melalui website SITT, kemudian tersimpan dalam bentuk database di server Pusdatin. Tujuan dari SITT ini mempercepat proses pengumpulan data di tingkat provinsi dan nasional, mempercepat proses validasi, menghasilkan data berkualitas, dan terintegrasi dengan SIK tingkat nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengembangan SIK TB paru di Indonesia. Pengembangan SIK, pengembangan sistem berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan suatu sistem informasi ini didorong oleh 3 hal, yaitu yang pertama adanya masalah atau problem, yang kedua ada peluang atau opportunity, dan yang ketiga ada arahan dari manajemen atau detektif. Selanjutnya, sejarah program SIK TB paru di Indonesia. Yang pertama itu ada program pengendalian TB nasional pada tahun 1969. Pada periode 1972 sampai 1995, penanganan TB tidak lagi berbasis hospitalisasi, akan tetapi melalui diagnosis dan pelayanan TB di fasilitas kesehatan primer, yaitu di puskesmas. Yang kedua itu ada DOTS, singkatan dari Directly Observed Treatment Short Course, yang merupakan suatu strategi yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan menyembuhkan penyakit tuberkulosis. Yang ketiga ada pengembangan sistem informasi penanggulangan TB atau P2TB.
yaitu sistem pencatatan dan pelaporan TB untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan informasi yang berfokus pada pemanfaatan informasi rutin untuk mengambil keputusan strategis dan operasional dalam program pengendalian TB. Yang keempat ada SIS-TB atau Sistem Informasi Surveillance TB berbasis komputer, yaitu merupakan pengamatan terus-menerus dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kasus penderita TB. Surveillance TB mempunyai kegiatan pengumpulan data penderita TB, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan penyebarluasan informasi. Dan yang terbaru adalah pengembangan sistem informasi TB terintegrasi atau SITT, yaitu pencatatan dan pelaporan tuberkulosis dilakukan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas yang dilaporkan secara berjenjang ke tingkat kabupaten atau kota, provinsi, sampai ke pusat dengan menggunakan sistem informasi secara elektronik. Selanjutnya ada pengembangan sistem informasi surveillance TB berbasis komputer atau SIS-TB. Dalam upaya meningkatkan performance dan kinerja dari sistem informasi surveillance tuberkulosis, maka diperlukan pengembangan sistem informasi berbasis komputer, yakni membuat software yang secara spesifik dapat digunakan untuk memudahkan input data, proses pengolahan, dan analisis data hasil kegiatan surveillance tuberkulosis. Surveillance tuberkulosis merupakan pengamatan terus-menerus dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kasus penderita TB. Di sini, surveillance TB mempunyai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data penderita TB. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, analisis data, interpretasi data, dan penyebar luasan informasi. Data yang dikumpulkan tadi itu bersumber dari data hasil kegiatan program penanggulangan TB Puskesmas, yaitu berupa data penemuan penderita, seperti klasifikasi dan tipe penderita, data pemeriksaan dahak, data jumlah suspek, data hasil pengobatan penderita, data pemeriksaan sediaan cross-check. Yang akan dijelaskan selanjutnya itu ada SITT. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, yaitu tentang penanggulangan tuberkulosis, dalam pasal 22 ayat 1 dan 3 dalam rangka mendukung penyelenggaraan program penanggulangan TB, diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi. Sistem informasi program penanggulangan TB dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. Pencatatan menggunakan formulir baku secara manual didukung dengan sistem informasi secara elektronik, sedangkan pelaporan TB menggunakan sistem informasi elektronik. Sistem pencatatan laporan TB secara elektronik menggunakan sistem informasi TB terpadu atau SITT yang berbasis web dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan secara nasional. Lalu ada alur pencatatan pelaporan SITT. Pencatatan dan pelaporan TB dengan menggunakan SITT dilakukan secara berjenjang, yakni yang pertama melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, juga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, lalu yang terakhir itu ke Kementerian Kesehatan. Jadi alurnya itu dari Kabupaten Kota ke Provinsi lalu ke pusat. Selanjutnya ada manfaat SITT. Yang pertama, SITT dapat digunakan untuk menertibkan kegiatan pencatatan dan pelaporan TB. Yang kedua, SITT mempersingkat waktu petugas di Dinas Kesehatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Ketiga, pencapaian target seperti jumlah penemuan kasus TB, jumlah pasien TB yang diobati, jumlah pasien TB yang dirujuk, dan lain sebagainya dapat dilihat dengan menggunakan tampilan diagram dalam aplikasi SITT versi terbaru yaitu versi 10.04. Manfaat yang selanjutnya, petugas di rumah sakit menjadi lebih mudah dalam mencari data mengenai pasien. Petugas juga dapat memperoleh informasi mengenai pasien TB secara lebih jelas dan lebih lengkap terkait dengan pengobatannya saat ini dan riwayat pengobatan sebelumnya dengan memanfaatkan SITT. Dan yang terakhir itu, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan menjadi lebih singkat dengan menggunakan SITT, yaitu sekitar 30 menit saja. Kendala SITT itu yang pertama,
Kegiatan evaluasi program penanggulangan TB paru masih berjalan sebagai mestinya disebabkan proses pengelolaan data masih manual sehingga laporan itu sering terlambat. Yang kedua itu masih ada beberapa pengguna SITT yang berpendapat bahwa data yang disimpan di aplikasi SITT dapat hilang. Jadi mudah terjadi masalah pada komputer. Lalu, data yang tersedia tidak lengkap, sedangkan data yang diinput ke dalam SITT itu harus lengkap. Selanjutnya, input data ke dalam SITT dapat langsung dilakukan karena petugas memiliki tugas rangkap sebagai perawat. Maksudnya itu, biasanya petugas SITT itu juga merupakan perawat, sehingga itu menghalangi pekerjaan perawat yang lain. Selanjutnya, terdapat item dalam SITT yang belum sesuai dengan pelayanan TB saat ini, yakni terkait dengan pemeriksaan dahak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu sub yang keempat, yang mana pengembangan SIK-TB baru di negara lain. Nah, yang kami ambil yaitu terkait dengan sistem informasi tuberkulosis online atau OTIS di negara pemansam. Next. Sistem informasi tuberkulosis online atau OTIS di CDC Wonder berisikan informasi terkait dengan kasus tuberkulosis atau TB yang terverifikasi yang dilaporkan ke Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit oleh Departemen Kesehatan Negara Bagian Distrik Columbia dan Puerto Rico sejak 1993. Data ini diambil dari Sistem Surveillance TB Nasional CDC. Nah, OTIS ini melaporkan jumlah kasus, tingkat insiden, jumlah populasi, persentase kasus yang menyelesaikan terapi dalam waktu 1 tahun setelah diagnosis, dan persentase kasus yang diuji untuk kerentanan obat. Selanjutnya, OTIS ini analisisnya mencakup jumlah dan tingkat insiden, persentase kasus yang telah menyelesaikan terapi dalam waktu kurang dari 1 tahun diagnosis, dan kriteria penyakit, demografi, dan faktor risiko tertentu. Datanya ini disusun menjadi 3 tingkat detail geografis. Yang pertama, wilayah statistik nasional, kemudian negara bagian, dan metropolitan atau MSA. Nah, perkiraan populasi yang digunakan sebagai penyebut untuk penghitungan tarif juga ditampilkan. Setiap tahunnya, data ini diperbarui dengan tambahan tahun kasus ditambah revisi kasus yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya. OTIS ini diproduksi oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Layanan Kesehatan Masyarakat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, Pusat Nasional HIV atau AIDS, Hepatitis Virus, Pencegahan PMS dan TBC atau NCH-HSDP. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.